Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang review chemical peeling premium di Java Medica Clinic Center. Check it out. Nah guys, buat kamu yang belum tahu apa itu chemical peeling itu adalah salah satu tindakan medis untuk perawatan kulit, dimana yang sebelumnya kondisi kulit kamu itu jerawatan, banyak bekas jerawat, flek hitam, kemudian banyak kerutan di kulit muka, ataupun warna kulit yang tidak merata, itu akan diberikan sejenis cairan zat kimia yang berfungsi untuk mempercepat pergantian sel kulit mati dengan sel kulit yang baru. Nah guys, aku mau cerita pengalaman aku treatment chemical peeling di Java Medica. Kebetulan aku perawatannya di Java Medica di Tasikmalaya. Kemarin aku treatment itu tanggal 17 September 2020. Jadi sekarang tanggal 26, udah 28 udah 8 hari aku selesai treatment, dan aku mau review gimana hasilnya 1 minggu setelah treatment gitu. Nah guys, sebelum kemarin aku peeling itu jelas ya, kita harus kontrol dulu ke dokternya. Jadi setelah dokter lihat kondisi kulit aku disaranin buat treatment. Sebelumnya aku pernah mention kayaknya di beberapa video aku, kalau selama aku perawatan aku udah ganti klinik kecantikan itu yang ketiga ya sama yang sekarang. Aku nggak pernah mau yang namanya treatment karena trauma dari perawatan aku yang treatment di Natasha dulu. Jadi yang 2 klinik yang sekarang sama yang kemarin sebelum ini, aku mutusin buat gak pernah treatment gitu guys. Tapi saat kemarin dokter ngasih saran ke aku buat treatment, buat chemical peeling, aku kayak jadi banyak pertimbangan gitu guys, karena selama setahun kurang lebih aku perawatan di Java Medica, aku gak pernah treatment, tapi hasil perawatan aku dengan krim aja gitu. Emang kulit aku itu banyak komedonya guys, jadi kayak, tapi bukan komedo yang yang kayak dungdak gitu atau blackhead or whitehead yang kayak nongol-nongol, enggak sih, tapi emang kelihatan beruntusan gitu. Makanya kemarin aku sempat mikir, dan bahkan sebenarnya juga dokter itu ngasih saran treatment ke aku itu udah sekian lama guys. Jadi tapi akunya kayak nggak mau sampai curhat ke dokternya, masih belum kebuka aja gitu, karena masih takut sama kejadian yang sebelumnya gitu yang tadi aku bilang itu. Terus banyak temen dari luar gitu ya, teman-teman aku yang bilang kayaknya jangan peeling, mendingan kena laser gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, sampai aku nawarkan ke dokternya, dok kalau resiko peeling sama laser tuh kayak gimana. Tapi mungkin yang namanya dokter ya yang namanya bisnis, kita nggak bakal pernah istilahnya menjelekan salah satu dan mengunggulkan yang lain gitu. Aku pikir kayak gitu ya. Jadi dokternya bilang kalau mau laser itu nanti setelah peeling. Jadi dokternya bilang laser itu perawatan dari dalam, sedangkan peeling itu perawatan dari luar. Jadi kamu yang belum pernah treatment apa-apa, kondisi kulitnya walaupun udah baik, tapi kondisi jenis kulit kamu itu brown skin gitu, kamu harus chemical peeling dulu, baru nanti setelah chemical peeling kamu boleh treatment laser kayak gitu dia bilang. Oke, di situ aku setuju buat chemical peeling yang aku treatment kayak pertama kali lagi kan. Nah, harganya untuk harga chemical peeling itu di Java lumayan murah sih menurut aku ya, buat treatment dengan beberapa tindakan. Harganya 200.000 pas guys. Ini bisa kalian lihat di stripnya di sini. Ini 200.000 aja. Tapi karena waktu itu
aku sekalian beli toner, sunblock, sama apa namanya, krim malam yang step 1, jadi totalnya nambah gitu. Tapi buat harga treatment chemical peelingnya itu sendiri cuma 200.000 aja gitu guys. Nah habis itu nanti setelah kita nebus obat kemudian bayar, nanti kita bakal dikasih peralatan kayak gini. Itu satu dan yang lain hal gunanya. Yang kuning itu sponge buat nanti membersihkan muka sebelum di facial. Kemudian yang pink itu jarum sama alat buat ngeluarin komedo ya, alat facial gitu. Nah terus kita masukkan ke ruangan treatment. Kalau ke Java sekarang ya, dengan kondisi yang new normal, itu menurut aku cukup steril, karena sebelum kita datang juga kita ditanya dulu, dikasih kuesioner kalau kita ini pernah pergi keluar kota kah, pernah interaksi sama orang yang covid kah gitu. Dan kalau kita udah steril sampai kita ditanya kamu punya penyakit asma, lagi pilek, lagi batuk, lagi gak enak badan enggak, kalau kita semuanya lolos dari kuesioner tadi, kita baru bisa masuk. Jadi menurut aku lumayan steril ya. Terus yang kedua, kalau dulu yang sebelum pandemi biasanya kan kita ini kalau mau treatment apa-apa di mana-mana gitu ya, di klinik kecantikan manapun biasanya disuruh ganti baju piyama gitu. Kalau sekarang di Java kemarin aku di saat new normal enggak, jadi kita langsung aja ditindak gitu guys. Jadi enggak perlu khawatir takut atau apa ya, takut kayak pakai bekas peralatan orang, enggak gitu. Dan bahkan si alat itu tadi juga dibawa pulang, jadi sekali pakai gitu, enggak bareng-bareng sama yang lain gitu. Oke guys, sebelum kita masuk kita itu dicek dulu suhu badannya, kemudian dikasih hand sanitizer, dan juga tangan kita harus dibungkus pakai sarung tangan plastik kayak gitu, kita dikasih. Terus badan kita disemprot pakai disinfektan, baru deh kita masuk. Dan menurut aku petugas-petugas di sana juga menggunakan protokol kesehatan yang baik gitu, termasuk di kliniknya. Oke guys, sekarang kita ke tindakannya. Setelah aku dibaringkan sama si biotisnya, saat itu hal yang pertama yang aku rasain adalah kepala aku dipijat dulu guys. Ini adalah relax banget ya. Kemudian setelah kepala kita dipijat di daerah sini, muka aku dibersihkan pakai sabun dan juga diwaslap sama air menggunakan sponge yang tadi dikasih sebelumnya gitu. Kemudian setelah itu muka aku diuap dulu guys sama alat, pakai alat ya. Mungkin itu fungsinya buat membuka pori-pori biar lebih mudah gitu buat nanti proses pembersihan. Setelah diuap, baru di sini dimulailah penyiksaan guys. Karena aku paling nggak suka dengan yang namanya facial. Setelah diuap, komedo-komedo kita, kotoran-kotoran kita dikeluarkan dengan sadis sama biotisnya. Kalian tahu nggak sih? Waktu itu aku lagi jerawatan, ini jerawat hidup waktu itu. Biotisnya nggak segan-segan buat mencet si jerawatnya sampai keluar nanah sama darahnya guys. Oh my god. Setelah itu dikompres dulu ya. Belum deng. Langsung dioleskan dengan si cairan zat kimia yang tadi aku maksud itu loh. Aku nggak tahu isi dari cairan itu apa gitu, namanya bahannya apa aku nggak tahu. Yang jelas untuk pengolesan zat kimia ini dioleskan sama dokter guys. Kalau tindakan-tindakan yang lain itu dilakukan sama biotis, tapi untuk pengolesan si zat kimianya ini sama dokternya gitu. Nah setelah dibiarkan beberapa menit sampai warnanya memutih kayak gini, itu kulit aku dibersihkan lagi dan kemudian dikompres dengan air dingin. Nah selanjutnya guys, tindakan selanjutnya adalah pemberian serum dengan menggunakan alat. Jadi kayak ditekan-tekan gitu. Cuma aku nggak tahu alatnya kayak apa ya.
karena mata aku saat itu ditutup guys. Cuma pas aku tanya kan ke dokter ke si beautisnya, ini aku lagi diapain gitu, dia bilang katanya lagi pemberian serum biar masuk, katanya pakai alat ini gitu. Tapi alatnya kayak dingin, kayak yang aku rasain itu kayak dasar setrika gitu loh guys. Tapi saat yang setrika yang nggak dicolok jadi dingin kayak besi, kayak gimana setrika gitu. Terus setelah itu baru deh di di masker dengan masker abu itu yang biasa. Kalau facial pakai maskernya yang itu gitu. Setelah masker beberapa menit, kemudian dibuka maskernya, kemudian kita dikasih sunblock lagi guys. Dan pada saat itu muka aku masih kelihatan fine-fine aja, nggak apa-apa. Tapi malamnya barulah muka aku kelihatan merah-merah dan bengkak-bengkak. Dan memang pada saat itu aku disarankan sama dokternya kalau setelah peeling itu 1 malam atau 2 malam nggak boleh pakai krim malam. Tapi untuk yang lainnya, untuk kayak krim siang, kemudian toner dan sebagainya boleh pakai. Tapi untuk krim malam selama 1 atau 2 malam itu nggak boleh, kalau kulit kita kemerah-merahan gitu. Dan ternyata emang benar, pas malamnya kulit aku emang agak kemerahan dan agak mulai kelihatan bengkak gitu guys. Aku kebetulan record setiap perkembangan kulit aku selama 6-7 hari ya. Perkembangannya kayak gini guys. Jadi guys, setelah peeling, yang tadinya kulit aku tidak separah itu jerawatnya kayak yang emang kelihatan nggak ada jerawatnya, tapi emang kulit aku waktu itu emang beruntusan, jadi kayak kalau dipegang geradakan, tapi kalau dilihat kayak nggak ada apa-apa gitu, tapi kalau dipegang itu kayak banyak beruntusannya gitu. Dan setelah peeling, kulit aku muncul jerawat-jerawatnya guys selama seminggu. Titik-titiknya adalah di sini, tapi alhamdulillah sekarang udah kempes-kempes ya. Di sini ini masih ada ini. Kemudian di sini kebetulan beruntusan, sekarang jadi menghitam karena kemarin merah-merah guys. Ini juga sama. Dan ini bekas beruntusan yang sebelumnya jadi hitam. Ini jerawat yang aku bilang kemarin hidup, tapi kempes sekarang, tapi hitam juga. Ini juga sama, ini pokoknya semua noda hitam ini bekas jerawat setelah aku peeling kemarin. Kenapa bisa muncul jerawat? Kalau jawaban akuratnya aku nggak tahu, tapi guys, aku mau kasih saran ke kalian buat yang mau treatment nantinya, sebaiknya kita bisa berdialog sama si beautiesnya gitu, kayak ngomong enak, karena
beautiesnya kan emang beda-beda ya, jadi mungkin tindakan yang dilakukan beauties satu sama yang lainnya juga pasti bakal beda. Nah, kebetulan beauties yang waktu itu nge-treatment aku gitu, dia kelihatan kayak udah capek mungkin ya, karena waktu itu aku juga datang ke kliniknya treatmentnya sekitar jam 1, jadi mungkin si beautiesnya juga udah capek gitu. Dia kayak kelihatan buru-buru gitu, jadi nge-treatmentnya juga aku merasa dia rusuh gitu guys, jadi kayak pengen cepet-cepet selesai gitu. Jadi saran aku yang pertama, kalau buat treatment itu lebih baik kita luangin waktu gitu, biar kayak milih waktunya itu di waktu yang si beautiesnya kira-kira masih seger gitu guys, buat treatment kita. Terus yang kedua, kita bisa dialog, kita request ke dia gitu buat apik lah istilahnya saat treatment kita ya. Nggak apa-apa kan, dia juga istilahnya dikasih gaji kerja juga buat itu gitu guys. Jadi kenapa aku bilang gitu, karena aku rasa si jerawat-jerawat ini adalah jerawat yang timbul karena komedo yang dikeluarkan itu nggak sempurna gitu guys. Menurut aku kayak gitu, karena sebelumnya di situ nggak ada jerawat tapi memang beruntusan gitu. Dan yang setahu aku gitu, kalau misalnya kita memencet komedo tapi nggak bener gitu, itu bakal jadi jerawat. Dan aku merasakan, kalau aku mikirnya gitu, kalau si jerawat-jerawat yang timbul kemarin itu aku pikir adalah jerawat yang timbul karena komedo yang dipencetnya nggak bener gitu guys. Tapi nggak tahu juga sih apakah mungkin efek peeling juga, aku nggak tahu. Terus dokter bilang ke aku kalau peeling itu ada yang efeknya sampai kulitnya mengelupas guys. Tapi aku nggak pernah merasakan yang namanya mengelupas kulit setelah peeling, baik itu di Natasha dulu ataupun yang sekarang. Kulit aku nggak ngelupas sama sekali guys. Cuma yang aku rasain setelah peeling seminggu sekarang, kulit muka aku jadi kayak cerah gitu guys. Karena biasanya kan sehari-hari emang aku nggak pakai bedak, aku nggak pakai apapun selain krim dokter gitu. Tapi biasanya suka kelihatan kusam guys. Tapi setelah peeling, tapi 1-2 hari sekarang ya yang aku rasain, yang kelihatan kayak kalau udah siang gitu muka aku kayak kelihatan masih seger gitu guys, walaupun glowing kayak glowing minyak gitu karena krim gitu, karena sunblock gitu. Kayaknya kayak itu guys. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya gimana muka aku setelah treatment gitu, apakah peeling ini kerasanya atau mulusnya sampai hilang bekas jerawatnya itu di 2 minggu setelahnya ataukah harus sebulan dulu. Pokoknya kita lihat. Bagi kamu yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Jangan lupa like, comment video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai sini dulu ya guys. See you next time in the others videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.